Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi antar pribadi. Yang pertama kami akan membahas tentang pendahuluan yang akan disampaikan oleh Saudara Yana. Saudara Yana, kami persilahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial, di mana sebagai makhluk sosial tentu saja manusia membutuhkan saling interaksi antara satu dengan yang lainnya. Lantas bagaimana agar interaksi tersebut bisa tercipta atau terlaksana? Salah satu cara atau wujud agar terciptanya interaksi yaitu dengan cara berkomunikasi. Terus apa sih yang dimaksud dengan komunikasi? Dan apa tujuan dari komunikasi? Tujuan komunikasi itu sendiri digunakan untuk menyampaikan pesan atau maksud tertentu dari seseorang kepada orang lain. Dengan catatan, pesan atau maksud tersebut bisa dimengerti oleh semua belah pihak. Lantas bagaimana agar semua belah pihak bisa mengerti dan memahami pesan dan maksud tersebut? Tentu saja dibutuhkannya sebuah alat dalam berkomunikasi. Dan salah satu alat dalam berkomunikasi itu bahasa. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi bisa saja dalam bentuk lisan, dalam bentuk tulisan, dan bahkan dalam bentuk bahasa isyarat sekalipun. Karena apa? Karena tanpa bahasa kita akan kesulitan dalam menyampaikan pesan, tujuan, atau maksud tersebut kepada orang lain. Sehingga kita juga akan kesulitan dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Bahkan kita pun akan kesulitan dalam berinteraksi sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun organisasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahasa dan berkomunikasi. Bahasa dalam bahasa Inggrisnya disebut juga language, yang memiliki pengertian suatu bentuk ungkapan yang bentuk dasarnya adalah ujaran. Bahasa merupakan alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa lambang bunyi, ujaran yang dihasilkan oleh alat ujar manusia. Sedangkan komunikasi berawal dari gagasan yang ada pada diri seseorang yang diolah menjadi pesan, kemudian pesan tersebut disampaikan dan mendapatkan tanggapan. Dari proses komunikasi itu, secara teknisi, pelaksanaannya komunikasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan di mana seorang menyampaikan pesan melalui media tertentu kepada orang lain. Tujuannya yaitu agar mahasiswa dapat memahami penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar antar pribadi. Selanjutnya, di sini saya ingin menjelaskan mengenai bahasa baik dan benar dalam komunikasi antar pribadi. Yang pertama, bahasa Indonesia yang baik harus sesuai dengan situasi saat berkomunikasi. Yang kedua, sesuai dengan teman berkomunikasinya. Yang ketiga, informasi yang disampaikan dapat diterima dan dimengerti oleh semua belah pihak. Yang keempat, informasi bisa tersampaikan dengan jelas. Yang lima, dapat dengan mudah dalam pengucapan bahasa. Yang keenam, berbahasa yang baik tidak selamanya sesuai dengan kaidah bahasa. Yang ketujuh, bahasa yang baik bisa formal atau non-formal. Selanjutnya, bahasa Indonesia yang benar. Yang pertama, bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa yang baik dari segi pembentukan kata, pengkalimatan, pelafalan kata atau kalimat, dan penulisan ejaan. Yang kedua, bahasa yang benar harus sesuai dengan aturan KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang ketiga, bahasa yang digunakan sifatnya formal, menuntut pada penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Baik, terima kasih untuk Kak Irul sebagai moderator. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang contoh penerapan pada kegiatan perkuliahan online. Di zaman digitalisasi ini, komunikasi antar pribadi atau interpersonal tidak hanya dapat terjadi secara langsung. Dengan majunya teknologi, informasi dan komunikasi di zaman digitalisasi ini, sudah banyak terdapat sarana dan prasarana yang dapat mendukung komunikasi antar pribadi atau interpersonal secara tidak langsung. Lebih lanjutnya lagi, dalam komunikasi sosial budaya menurut Suranto 2010 yang menjelaskan bahwa komunikasi
Interpersonal atau informasi communication, yaitu komunikasi antara seseorang dengan orang lain, biasanya secara langsung maupun tatap muka dengan bantuan media. Baik, terima kasih untuk moderator atas waktu dan kesempatannya. Pada dasarnya, komunikasi antar pribadi yang paling sederhana dapat kita amati di dalam keluarga. Suatu keluarga terdiri dari pribadi-pribadi, yakni ada ayah, ada ibu, dan anak-anak. Peranan anggota keluarga dalam menciptakan suasana keluarga kuat sekali. Masing-masing pribadi diharapkan tahu peranannya di dalam keluarga. Keluarga merupakan suatu sistem, yaitu kesatuan yang dibentuk oleh bagian-bagian yang saling berhubungan dan berinteraksi. Agar terjadi berkomunikasi yang seimbang, dibutuhkan pengertian oleh orang tua dan anak mengenai suatu tujuan yang diharapkan. Keluarga yang seimbang adalah keluarga yang ditandai oleh keharmonisan hubungan antara ayah dan ibu, ayah dan anak, serta antara ibu dan anak. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan contoh sederhana berkomunikasi antar pribadi. Berkomunikasi dengan baik namun tidak benar. Kita mempunyai contohnya komunikasi antar pelajar, yaitu Ani dan Budi. Si Budi pun bertanya kepada si Ani, "Ani, bolehkah saya meminjam buku bahasa Indonesia?" Ani pun menjawab, "Boleh, mau diantar?" Budi pun menjawab, "Ndak usah." Pada situasi di atas dapat kita pahami bahasa yang digunakan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami, namun tidak menggunakan kaidah bahasa yang benar dan menggunakan serapan dalam bahasa daerah. Contoh berbahasa yang benar tapi tidak baik. Percakapan terjadi di pasar. Ani, "Bang Budi, berapa harga 1 kilogram ikan nila?" Budi pun menjawab, 100.000 saja. Ani bertanya kembali, "Bolehkah saya menawar 70.000? Pada contoh di atas menunjukkan bahasa Indonesia yang benar tetapi tidak baik karena tidak pada situasi kondisi yang tepat. Berbahasa yang baik dan benar terjadi di dalam rapat. Ani, kami belum bisa memberi keputusan karena harus melaporkan terlebih dahulu masalah ini kepada pemimpin. Budi menjawab, "Jika demikian kami akan menunggu keputusan dari tim Bapak." Nah, dari contoh di atas merupakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena dalam komunikasi pribadi terdapat kondisi, waktu, dan tempatnya yang pas, dan kedua belah pihak juga bisa mengerti apa yang dikomunikasikan. Jadi kesimpulannya, berbahasa Indonesia yang baik dan benar, yaitu dengan menyampaikan sebuah pikiran dan informasi secara lengkap dan teratur, yang dimana ragam bahasa yang digunakan dapat berupa ragam bahasa yang formal ataupun non-formal, tergantung pada konteks yang dibahas. Dan bahasa menjadi sebuah makna yang ditentukan di dalam sebuah komunikasi, yang dimana komunikasi ini dapat dibangun melalui sebuah bahasa yang dituturkan secara lisan maupun secara tulisan, baik itu secara verbal maupun non-verbal. Dengan kata lain, peran di dalam bahasa berkomunikasi itu sangatlah penting kehadirannya karena berfungsi secara efektif sebagai pengungkapan yang sempurna bagi penuturnya. Dan tadi merupakan pembahasan mengenai mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi antar pribadi. Selanjutnya adalah sesi tanya dan jawab. Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2, apa sih yang dimaksud dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan tolong jelaskan. Baik, izin menjawab. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam berkomunikasi sesuai dengan situasi dan kondisi yang dapat dipahami oleh komunikator dan komunikan. Dan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam berkomunikasi, situasi dan kondisi dengan memperhatikan tata bahasa dan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Contohnya
Mereka akan membersihkan ruangan ini atau terbendungnya sungai ini disebabkan oleh tanah longsor. Baik, terima kasih. Saya Muhammad Helmi, saya ingin bertanya, mengapa harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Saya Dina, saya ingin menjawab pertanyaannya saudara Helmi. Atas pertanyaan mengapa harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, mengapa kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Karena bahasa Indonesia yang baik dan benar itu sangat diperuntukkan untuk berkomunikasi antar lawan jenis atau di dalam komunikasi di antara lawan bicara. Tujuannya juga agar mempermudah memahami dari segi pembicaraan yang kita bicarakan dan dari komunikasi yang saat ini kita akan sampaikan, begitu. Dan selain itu juga agar dapat diterima oleh umumnya masyarakat, agar yang membaca ataupun yang mendengarkan dari apa yang kita komunikasikan dari bahasa Indonesia kita yang baik dan benar, itu tujuannya juga diperuntukkan agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam penafsiran yang kita sampaikan terhadap lawan bicara kita. Seperti itu. Terima kasih. Baik, saya Ismi ingin bertanya apakah yang dimaksud dengan komunikasi antar pribadi. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab apa yang dimaksud dengan berkomunikasi antar pribadi. Proses berkomunikasi yang dianggap penting dan menjadi keharusan bagi setiap insan, baik dalam organisasi formal maupun non-formal. Tidak seorang pun manusia di atas dunia ini yang tidak melakukan komunikasi. Setiap orang senantiasa membutuhkan dan berusaha membuka serta menjalani komunikasi dengan sesamanya atau orang lain. Adanya sejumlah kebutuhan di dalam diri kita, setiap individu hanya dapat dipuaskan melalui kegiatan komunikasi antar sesamanya. Oleh karena itu, penting bagi semua orang untuk memiliki keterampilan berkomunikasi tanpa dibatasi oleh jabatan, status sosial maupun sertifikasi kehidupan sosial. Di sini saya ingin bertanya, apa manfaat berkomunikasi secara pribadi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Saya Muhammad Helmi, saya ingin menjawab pertanyaan dari saudari Nurul Jihan. Manfaatnya yaitu dapat melestarikan bahasa Indonesia, meningkatkan rasa nasionalisme, dapat mempermudah dalam berkomunikasi, serta menjadikan pribadi kita lebih sopan dan santun. Ya, saya Dina, saya ingin bertanya, apa kendala berkomunikasi secara pribadi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Saya akan menjawab pertanyaan di mana kendala dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kebiasaan orang yang sudah memakai bahasa sehari-hari dan tercampur dengan bahasa daerah masing-masing orang tersebut. Lalu keterbatasan orang mempunyai kosakata atau kata-kata baku yang biasa dalam kegiatan formal. Jadi orang kebiasaan pakai bahasa sehari-hari. Apa solusi Anda mengenai semakin jarangnya di beberapa sektor lingkungan yang menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar? Baik, terima kasih. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaannya, sangat bagus ya. Apa solusi mengenai jarangnya pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar di seluruh sektor lingkungan? Baik, menurut saya perlu adanya upaya-upaya agar bahasa Indonesia yang baik dan benar banyak digunakan di berbagai sektor lingkungan agar tidak tergeser oleh bahasa sehari-hari atau bahasa gaul. Upaya yang perlu dilakukan yaitu diantaranya menjadikan atau mendirikan adanya lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa Indonesia. Selanjutnya, perlu adanya pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar oleh semua sektor. Yang ketiga, diperlukan adanya undang-undang kebahasaan yang jelas dan dimengerti oleh semua kalangan. Yang keempat, peran variasi bahasa dan penggunaannya yang harus lebih simpel dan fleksibel. Yang kelima, menjunjung tinggi bahasa Indonesia di negeri atau di negara sendiri. Jadi secara keseluruhan, agar mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi antar pribadi,
harus sesuai dengan situasi saat berkomunikasi, dan penggunaan bahasa saat berkomunikasi harus sesuai dengan kaidah kebahasaan. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi antar pribadi berfungsi agar dapat mempermudah saat berkomunikasi dan juga agar tidak ada kesalahan saat penafsiran tulisan, pengucapan, maupun penerima saat berkomunikasi. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan atau komentar, kami persilakan di kolom yang sudah disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.